Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 pencuri pagar kantor polisi saat demo dan kerusuhan di Salatiga ditangkap. Setelah sempat dicabut, kartu identitas liputan wartawan Istana milik jurnalis media nasional Diana Valencia akhirnya dikembalikan Biro Pers Istana. Petani muda adu balap traktor di persawahan di Klaten. Bukan hanya soal juara, tapi soal gengsi. Kasus keracunan usai menyantap makan bergizi gratis membuat dapur MBG jadi sorotan. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG harus sesuai standar operasional agar kualitas makanan terjaga. Bagian terpenting dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang memasok makan bergizi gratis adalah kebersihan dan pengolahan makanan yang menjaga kualitas. Pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pendinginan, pengemasan, hingga distribusi ke penerima manfaat harus berjalan sesuai standar aturan. Kepala SPPG Polda Jawa Tengah Purwosari mengatakan proses pemilihan bahan baku menjadi hal penting di awal produksi. Bahan harus dipastikan baik sebelum diolah. Semua bahan baku yang masuk itu akan di QC atau dicek dulu kualitasnya seperti apa, kemudian dari suppliernya juga masih dicek apakah bahannya ini yang datang siap untuk diolah atau tidak. Di lokernya sudah dibedakan untuk pakaiannya harus menggunakan seragam yang bersih, rapi, APD juga harus lengkap. Setelah itu mereka akan masuk mulai melaksanakan tugas-tugasnya cuci tangan terlebih dahulu, baru masuk ke ruangan masing-masing. Itu sesuai dengan divisinya. Kalau di pengolahan, kalau packing. Selain pengecekan di awal, petugas juga harus memastikan makanan yang diolah itu punya kualitas yang baik, tak hanya soal rasa. Hal ini sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Salah satunya menghadirkan ahli gizi sehingga menu MBG itu benar-benar berkualitas dan bergizi, meski datang dari permintaan pelajar. Di ompreng itu surat cinta itu saya minta request katsu, saya minta request sayurnya ini gitu. Nah, memang ini kita tampung, tapi memang nggak semuanya kita realisasikan karena makan makanan sekarang sama makan makanan yang mungkin Nusantara itu kan berbeda ya cara pengolahannya. Kita juga harus memperhatikan kandungan gizinya juga. Terutama kan banyak yang goreng-goreng pakai tepung itu sekarang kita kurangi. Memang kita berikan kemungkinan 2 minggu sekali biasanya. SPPG Polda Jawa Tengah Purwosari ini memproduksi 3.980 porsi makan bergizi gratis yang didistribusikan ke 19 sekolah dan 298 untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di wilayah Semarang Timur dan sekitarnya. Ali Muftagirim melaporkan dari Kota Semarang. Pemerintah menetapkan kasus keracunan dalam makanan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa, menyusul maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki 3 sertifikat. Kasus keracunan makan bergizi gratis yang marak terjadi di berbagai daerah akhir-akhir ini ditangani serius pemerintah. Pemerintah menetapkan kasus keracunan program MBG sebagai kejadian luar biasa. Hal itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Kemenkes Jakarta Minggu siang. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan MBG dengan percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN. Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bermasalah akan ditutup sementara guna dilakukan evaluasi dan investigasi. Atas petunjuk dari Bapak Presiden dan arahan beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi.
Guna cegah insiden serupa, pemerintah juga mewajibkan seluruh SPPG memiliki 3 sertifikat sebagai syarat utama, yakni memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS, sertifikat halal, dan sertifikat penggunaan air layak pakai. Persyaratan tersebut diharapkan dapat meminimalisasi risiko keracunan MBG. Kurnia Amal dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. Pencabutan identitas liputan wartawan Istana dapat respon Menteri Kesekretariat Negara Prasetyo Hadi. Pencabutan kartu wartawan Istana oleh Biro Pers Istana terkait pertanyaan tentang evaluasi program makan bergizi gratis. Pak, Israel menyebut khusus nggak Pak untuk PGN Pak? Iya Pak, soal makan bergizi gratis ada instruksi. Pertanyaan yang dilontarkan jurnalis inilah yang diduga jadi alasan dicabutnya identitas peliputan seorang pewarta kepresidenan. Pertanyaan tersebut dilontarkan saat sesi doorstop di Bandara Halim Perdana Kusuma usai Presiden tiba dari lawatan ke sejumlah negara. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menjawab pertanyaan soal evaluasi program makan bergizi gratis. Namun belakangan tersiar kabar identitas peliputan jurnalis tersebut dicabut oleh Biro Pers Media Istana. Dewan Pers, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan Forum Pemret menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang membawahi Biro Pers Media Istana menegaskan akan mencari solusi terkait dicabutnya ID peliputan jurnalis televisi Istana. Ditemui usai rapat terbatas dengan Presiden di Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, Prasetyo meminta BPMI untuk berkomunikasi dengan jurnalis terkait soal pencabutan ID peliputan. Ya, kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan dari jalan keluar terbaik. Baik, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Iya. Kita bangun komunikasi bersama lah. Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kasus ini hanya bergulir di internal Kemensesnek. Tim Liputan melaporkan. Sejak jadi sorotan, Biro Pers Media dan Informasi Sekretaris Presiden akhirnya mengembalikan kartu identitas liputan wartawan Istana milik jurnalis media nasional Diana Valencia. Pengembalian dilakukan setelah ada audiensi antara redaksi CNN dengan pihak Biro Pers di Istana Senin kemarin. Pihaknya memastikan peristiwa serupa tidak akan terulang. Pers dan media tidak mengambil ID profesional Mbak Diana sebagai jurnalis. Kita tidak mempunyai kewenangan itu, tapi yang diambil oleh teman-teman itu adalah ID khusus Istana. Namun demikian, ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh pemimpin redaksinya, Bu Titin, yang langsung kami serahkan ID-nya Mbak Diana, kan, Bu Titin, Berlin. Ya. Kemudian kami juga memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Juga kepada Biro Pers yang udah mau mengembalikan, berbesar hati tadi juga meminta maaf kepada saya dan juga CNN Indonesia bahwa pengembalian ID ini adalah suatu wujud teman-teman di Istana itu nanti akan ada jaminan ini adalah jadi yang terakhir ya Pak Yusuf. Tidak akan ada lagi yang namanya mungkin teguran-teguran kecil, karena mungkin teman-teman di sini juga tahu bagaimana kita bekerja itu pasti ada saling tarik-menarik di lapangan soal posisi, soal doorstop, soal materi doorstop. Tapi bagaimana ID ini yang merupakan akses untuk bisa liputan ke Istana itu penarikannya akan jadi yang terakhir. Tentu memang sangat sakit ya, menyakitkan, tapi ini suatu harus dijalani. Insya Allah akan lebih baik buat semuanya. Satu hal juga saya titip ya, saya sampaikan bahwa Diana Valencia tidak dipecat dari CNN Indonesia. Masih bekerja. Dengan kemarin Mbak Diana bertanya, dan menurut saya, menurut kami semua, dan banyak yang sepakat, itu pertanyaan yang sangat relevan, sangat kontekstual, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan dijawab sangat baik oleh Bapak Presiden, oleh Presiden Prabowo, sehingga bagi kami Diana adalah salah satu contoh
salah satu orang jurnalis yang terbaik CNN punya. Jadi kami justru merasa berterima kasih karena Diana menjalankan tugas dengan baik saat itu. Ada jaminan dari Pak Deputi bahwa perlakuan kepada teman-teman akan dilaksanakan sebaik-baiknya dan tentu sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99 yang disampaikan. Nah, nanti kalau Dewan Pers itu yang penting kemerdekaan pers itu terjaga dan sekarang sudah ada wujudnya. Mudah-mudahan ini bisa kawal nanti. Dan nanti ke depan bisa aja kita diskusi, kita undang ke Dewan Pers supaya sama-sama pengen menjaga supaya kecintaan kita pada negeri ini bisa berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. Pers yang profesional, pejabat yang profesional akan membuat negeri kita semakin baik.